Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Saleh dengan nomor NPM 18751088. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Organic Crime, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gathering information. Beberapa definisi dari apa yang merupakan tugas intelijen atau kejahatan analisis telah diperdebatkan di seluruh profesi penegak hukum sejak setidaknya tahun 1972. Ini dinyatakan dalam tinjauan berbagai deskripsi pekerjaan dari di sekitar Amerika Serikat pada tahun Maret 2000. Meskipun di semua tingkatan dan profesi analisis ini melakukan berbagai tugas dan keahlian, peneliti secara konsisten mencatat bahwa mengumpulkan, menganalisis dan menyalurkan kejahatan mention adalah salah satu tugas sehari-hari dari mereka yang mereka periksa. Ketika mengumpulkan informasi kejahatan untuk lembaga penegak hukum, disertipkan dengan keterbatasan yurisdiksi yang telah ditentukan. Sebagian besar informasi berasal dari satu sumber, laporan pelanggaran dan insiden. Yang melekat pembatasan di sini adalah bahwa informasi dibatasi oleh fakta bahwa itu harus melaporkan. Oleh karena itu, reaktif dan subjektif, bentuk informasi lainnya digunakan oleh penegak hukum berasal dari berbagai sumber. Diuraikan di bawah ini beberapa sumber informasi tambahan bersama dengan pembatasan atau potensi kekhawatiran. Menyimpan catatan ini normal untuk memberhentikan lalu lintas dan pertemuan, baik di salinannya, kutipan yang dikeluarkan atau buku catatan. Item seperti perilaku dan percakapan mungkin di note secara rinci. Responden pertama atau petugas jalan secara rutin melakukan pemberian lalu lintas, subjek pemeriksaan, dan wawancara lapangan. Ini adalah kesempatan emas untuk berkumpul di yang secara dramatis akan meningkat database keamanan tanah air. Agar ini efektif, pertanyaan harus diajukan secara rinci. Satu hal seorang petugas meminta adalah identifikasi. Bagi banyak petugas, presentasi bentuk SIM atau kartu identifikasi yang diterbitkan negara cukup TIC dan sah, dan menyebabkan sedikit kekhawatiran atau kebutuhan untuk pertanyaan lebih lanjut. Namun, ini adalah era baru dalam penegakan hukum. Petugas harus mempertanyakan semua identifikasi dan harus mencari beberapa set dokumen, alamat yang berbeda, dan bukti perusakan. Jika individu lain yang menyertai subjek, pertanyaan harus diajukan untuk tujuan membandingkan niat dan pengetahuan satu sama lain. Kecerdasan manusia biasanya merupakan bentuk pengumpulan yang paling diinginkan informasi, tetapi ini bisa sangat sulit di dunia terorisme. Petugas pada dasarnya adalah bentuk kecerdasan manusianya jika dilatih dengan benar dan jika pintasan dihindari, dapat menghasilkan prospek dan detail yang dapat menguntungkan di masa depan. Ini harus terbukti ketika seorang meninjau beberapa petunjuk dan penangkapan yang lebih terkenal yang lebih dimungkinkan oleh lalu lintas dihentikan oleh petugas jalan. Diuraikan di bawah ini adalah beberapa sampel dari beberapa pemerintahan lalu lintas profil tinggi. 2002, Al-Aqsa Martins, Brigade Pembom Bunuh Diri Nasional Israel Polisi, berhenti dalam perjalanan ke misi. 2001, Muhammad Atta, Tamaraj, Florida, ditilang untuk pengemudi yang tidak valid dan akhirnya memiliki surat perintah bangku untuk penangkapannya dikeluarkan. 2001, Zaid Jarrah, Kepolisian Negara Bagian Maryland, Al-Qaeda 911, Skyjacker, berhenti untuk ngebut pada bulan 9 2001. Mobil ditemukan di bandara berikut serangan. 2001, Hani Hanjor, Arlington, VA, Al-Qaeda 911 Skyjacker, berhenti di kendaraan dengan tag New Jersey dan memiliki pengemudi Florida lisensi, dihentikan untuk kebut-kebutan. 1999, Ahmed Resem, Port Angeles, WA, singgah di Bea Cukai Amerika Serikat, memiliki 2 SIM Kanada, tiket pesawat New York untuk London, reservasi hotel di Seattle, menggunakan rute yang tidak memerlukan dia akan pergi melalui Victoria. Perdagangan rokok ilegal.
Salah satu jenis kejahatan yang terkait dengan membantu kelompok teroris adalah perdagangan rokok ilegal dengan menyelundupkan rokok murah melintas garis negara bagian. Ini dilakukan untuk menghindari penyebaran pajak yang lebih tinggi dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang lebih besar. Di awal tahun 1990-an, personel penegak hukum di wilayah Miami, Florida beberapa operasi yang dikenal sebagai Operasi Jalur Gaza menargetkan rokok ilegal penjualan dan perangko pada bersubsidi pemerintah. Target operasi adalah toko serba ada ibu dan pop yang sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh individu keturunan Timur Tengah dan beberapa dalam pendapatan rendah dan daerah kejahatan tinggi. Tuduhan yang dimunculkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal subjek sedang dialihkan ke individual di Tengah Timur. Mungkin untuk mendukung penyebab fundamentalis, tuntutan negara bagian dan federal akhirnya dibawa terhadap banyak individu. Tetapi tuduhan terorisme pendukung tidak pernah dibawa. Karena ini bahkan tidak kemudian. Sekarang iklim telah berubah. Maju cepat 10 plus tahun ke Charlotte, Carolina Utara, di mana hampir 20 orang didakwa dengan berbagai kejahatan. Berbagai di antaranya termasuk penyelundupan rokok murah untuk Michigan. Individu-individu itu dicirikan sebagai dari sel berbaris Charlotte yang membantu teror. Setidaknya satu individu keturunan Timur Tengah ditemukan berasal mengirim 3.500 US dollar ke sekelompok militan teroris Lebanon Hizbullah. Dia juga dinyatakan bersalah atas 16 tuduhan terpisah dan dijatuhi hukuman serangkaian ketentuan penjara berturut-turut yang menambahkan hingga 155 tahun. Pedagang rokok dapat dengan mudah membuat suatu tempat antara 50 dan 70 per karton rokok dijual secara tidak sengaja. Karena potensi besar untuk menghasilkan uang dan hukuman rendah jika tertangkap, perdagangan rokok untuk mendukung terorisme bisa populer. Yang lebih penting adalah fakta bahwa berbagai organisasi teroris telah terlibat. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah, nyatanya Tentara Republik Irlandia atau RIRA, Jihad Islam, dan Partai Pekerja Kurdi atau PKK secara langsung atau tidak langsung telah menguntungkan dan menghasilkan jutaan dolar dari perdagangan rokok. Penting untuk dicatat bahwa penelitian menunjukkan bahwa penjualan rokok di internet agak lazim di tempat-tempat seperti Gibraltar dan zona perdagangan bebas kolon. Identifikasi palsu. Masalah lain terkait dengan pembuatan atau penjualan identitas palsu atau yang diubah Cation adalah kepemilikan identifikasi palsu dan kekurangan Cation. Insiden seperti ini sering ditemukan oleh responden pertama di lalu lintas berhenti atau dalam wawancara lapangan. Petugas jarang mempertanyakan identifikasi Cation kecuali ada beberapa indikator yang jelas. Walaupun waktu respon dan minimalkan waktu panggilan ditahan untuk pengirim adalah area yang menjadi perhatian petugas patroli jalan. Kegagalan untuk mempertanyakan keaslian dapat membuat perbedaan kritis. Dokumentasi identification yang dimaksud dengan tanggapan terhadap pertanyaan harus dicatat dalam insiden lapor. Dalam kasus penangkapan, penyitaan dokumen dan salinan serta pemberitahuan entitas pemerintahan yang bersangkutan sangat penting penyidik tindak lanjut. Dalam kasus penduduk asing, pengunjung dan alien terdaftar. Item identifikasi seperti paspor, kartu asing, visa, tiket pesawat, dan tagihan hotel adalah semua bentuk dokumentasi pendukung yang harus mudah diakses. Pemalsuan barang. Hari ini sulit untuk mengatakan bahwa apa yang nyata atau palsu karena kecanggihan pemalsuan hari ini. Pemalsuan kepada banyak orang dipandang sebagai bisnis ilegal yang memiliki margin keuntungan tinggi dan probabilitas rendah. Semua dari pakaian, barang-barang kulit, alkohol, mainan, media elektronik, dan obat-obatan secara rutin disalahkan dan dijual di seluruh dunia. Masalahnya sangat luas sehingga perusahaan Fortune 500 menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk melawan pemalsuan. Beberapa negara yang lebih populer
Yang merupakan titik asal pemalsuan adalah Hong Kong, Republik Cina, Meksiko, dan Korea. Di Asia, masalahnya sangat buruk sehingga museum barang palsu dibangun pada tahun 1989. Perkiraan menunjukkan bahwa masalah pemalsuan lebih dari 500 miliar dalam penjualan setiap tahun. Palsu barang-barang bermerek ditemukan di World Wide Web, pasar loak, bisnis, dan sudut jalan. Di luar inspektur, bicukai, dan penyelidik terlatih, beberapa petugas tahu tanda-tanda barang palsu dari yang asli, atau tidaklah dilaporkan oleh petugas yang menanggapi karena tidak ada tindakan polisi yang diambil. Juga hal-hal sipil seperti perselisihan tuan tanah dan penyewa atau default sewa harus diberikan pertimbangan, terutama jika terjadi pada jam atau melibatkan instan di mana tidak ada pembenaran yang jelas diberikan. Laporan untuk insiden seperti yang baru saja dikutip harus ditulis dengan sangat rincian dan termasuk informasi tersangka dan asosiasi lengkap. Identifikasi yang digunakan oleh tersangka, tindakan yang diambil oleh tersangka, jangka waktu yang ditangguh, informasi, metode atau bentuk pembayaran yang dilakukan, dan adanya memantau rekaman video jika ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.